Jadi apa yang dibuat oleh Indonesia, kenapa ini apa yang saya ucapkan ini, kenapa ini terjadi, kenapa ini dibuat oleh Indonesia? Bagusnya ditanyakan kepada pemerintah Indonesia, kenapa ini dibuat untuk Aceh? Kenapa mereka membuat keadaan ini terhadap masyarakat Aceh? Mereka lah yang tahu untuk menjawabnya. Aceh sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang mereka tahu melakukan, tapi banyak hal yang tidak boleh mereka lakukan. Kalau mereka lakukan, selalu dicurigai. Selalu dicurigai. Nah, ini pun untuk membawa misalnya makanan dari sini, bukan tak boleh. Artinya bisa saja mereka sewa bot pancung ke sana, takutnya nanti itu tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana, udah dituduh lagi engkau membawa barang selundup. Padahal ini bantuan yang sangat diperlukan sekarang, menyelamatkan nyawa manusia. Kalau itu tak diistiharkan, saya tidak tahu kenapa apa yang ada dalam benak dia, apa dalam pikiran dia, saya tidak boleh menjawab itu. Namun kalau kita lihat sejarah masa lalu, beberapa tahun yang lalu, Lumpur Lapindo, hanya beberapa desa saja atau kecamatan, itu sudah menjadi bencana nasional. Sementara ini Aceh, bahkan Sumatera tertimpa banjir dengan begitu dahsyatnya, tidak menjadi bencana nasional, itu terpulanglah kepada dia. Kenapa itu tidak diistiharkan? Itu dialah yang boleh menjawab. Saya tidak boleh menjawab. Kenapa itu? Saya tidak tahu. Kenapa menurut dia? Tapi kalau menurut saya, sebetulnya ini sudah lebih dari bencana nasional. Kalau menurut saya, kalau ditanya menurut saya, itu saya boleh jawab. Ini sudah lebih dari bencana nasional. Bukan hanya masyarakat yang korban, dunia internasional boleh melihat akan ada korban yang lebih besar, yaitu perubahan cuaca karena hutan dibabat. Itu boleh dilihat oleh masyarakat internasional. Bagaimana? Tapi kalau saya mengatakan ini bencana nasional, itu masih kecil. Bahkan bencana internasional karena bisa merubah iklim dunia. Ini perlu diketahui oleh awak media. Jadi apa yang ada di benak mereka, saya tidak bisa menjawab. Demikian. Jalan runtuh, jalan putus. Jadi mereka terpaksa cari jalan pintas yang dekat. Yang dekat pun itu jalannya bukan jalan. Mereka bikin jalan setapak dengan jalan dalam lumpur lah. Jadi kalau kita jalan di sana paling bisa pakai kuda. Kalau lain tidak bisa. Kendaraan sepeda motor itu tetap nggak bisa jalan karena jalan yang sangat susah, apalagi kalau turunnya hujan. Ini kan lagi sedang hujannya gitu. Kalau dilihat helikopter itu hanya membawa kamera, pejabat turun, di shooting, habis itu berangkat. Kan mereka tidak bawa bantuan. Kalaupun mereka bawa bantuan kan dijatuhkan begitu saja. Jadi seperti kawan-kawan media lihat sendiri, seperti apa mereka bagikan. Yang seharusnya namanya pemerintahan disalurkan melalui pemerintah, serahkan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi ini prosedur itu pun bagaimana masyarakat mau minta saja harus ada KTP, kartu pengenal, sementara mereka baru selesai banjir. Jangankan kartu pengenal, baju mereka pun tidak ada lagi, sudah dibawa. Bahkan ada yang menjerit di dalam gelap gulita tanpa ada penerang, lampu penerang. Mereka menjerit-jerit memanggil bapak, mama. Setelah itu hilang. Entah mereka dibawa banjir, kita tidak tahu. Dan ini kan sudah lebih 1 bulan, tapi data-data mereka belum lengkap. Sebegitukah administrasi? Kalau saya bertanya, seolah-olah saya ini kan menentang pemerintah.
Kita bukan menentang pemerintah Indonesia, tidak. Tapi itulah kenyataan. Jadi kalau kita mengkritik sedikit ada kekurangan dari pemerintah supaya ini terbangun, kita takutnya dibilang kamu menentang pemerintah, menentang kebijakan pemerintah. Jadi sebetulnya kemauan pemerintah ini apa? Kalau masyarakat Aceh yang bertanya, masyarakat Aceh akan dikatakan kamu pemberontak. Padahal kita bertanya. Di saat kita melapor, yang kita yang diinterogasi, apa hilang, kemana hilang. Kan kita mengatakan melapor, barang saya hilang. Kenapa ditanya kepada kita kemana hilang? Kalau tahu kita kemana hilang, ya kita cari sendiri. Nah, inilah rumitnya sekarang ini. Kita melapor. Itu ada lagi yang di Teming itu. Dia numpang. Artinya karena dia tidak bisa berjalan dalam keadaan banjir, numpang truk. Seorang siswi itu diperkosa. Jadi apa hukumannya? Saya tidak tahu. Nggak tahu bagaimana membayangkan masyarakat Aceh dalam keadaan seperti itu diambil kesempatan lagi. Ada bantuan-bantuan daripada NGO, dari badan-badan sosial, bantuan yang ke Aceh, itu ada. Saya dengarlah, kalau saya bilang ada nanti disuruh tunjuk lagi, tambah repot lagi. Ada yang diambil oleh pejabat, mereka yang mensalurkan. Mereka ingin bahwa itu dari pemerintah, ingin mencari nama. Hal itu yang terjadi. Kepentingan sosial, seharusnya mereka berbicara tentang sosial, tidak pandang bulu. Namun yang terjadi, yang dilakukan adalah untuk kepentingan politik sesaat. Ini yang kita sayangkan. Kalau saya menginginkan semua warga Aceh itu bersatu, membuat satu format bagaimana membangun Aceh. Kalau memang ini prosedurnya bertentangan dengan dunia internasional, biarlah dunia internasional yang berbuat. Kami masyarakat Aceh tidak mampu berbuat sedemikian rupa. Kami hanya bisa berbicara supaya masyarakat dunia tahu beginilah Aceh saat ini.